Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan latihan i'rab dengan metode tamyiz. Sudah masuk tamyiz 2. Sudah sampai ke surat At-Tariq bagian kedua dari ayat 11 sampai akhir, ya. Ya, seperti bagaimana biasa, diharapkan bagi yang mendengarkan, ya, menyaksikan video streaming ini, ya, atau siaran tundanya di YouTube, ya, untuk menyiapkan pulpen atau pensil dan kertas untuk mencatat, ya. Kalau tidak nanti ngantuk, ya. Nanti tertidur, ya, atau tidak, kalaupun tidak ngantuk, khawatirnya cuma masuk kanan keluar kiri karena tidak mencatat. Dia cuma modal mendengar, sedangkan kemampuan memahami ininya kita ini. Ya, jadi tulis membantu untuk semakin memahamkan dan juga semakin agar lebih kuat lagi hafalannya. Ya, jadi sambil dicatat. Mungkin ada 2 buku, catatan untuk tentang makna dan catatan tentang i'rab, ya. Jadi poin-poin tentang makna-makna yang terkandung di baliknya dan juga poin yang terpisah lagi tentang i'rabnya, ya. Catatan untuk i'rabnya, ya. Jadi saya asumsikan masing-masing pendengar semua yang menyaksikan sudah menyiapkan kertas atau buku dengan alat tulisnya, ya. Seperti bagaimana biasa, ini lagi salah, belum sempat diedit ya. Ayat pertemuan kedua ini, ayat 11 sampai 17, ya. Ayat 11 sampai ayat 17. Ya. Ayat 11 sampai 17. Ya. Dia ada beberapa bagian. Bagian pertama adalah tentang istinafiyah, sumpah dan jawabannya, ya. Sumpahnya adalah was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i. Ya, inilah sumpahnya. Kemudian dijawab dengan innahu laqaulun faslun. Ya, wa ma huwa bil hazl. Ya. Ini adalah jawaban dari sumpah. Lihat lagi-lagi inna dan khobar inna diawali lam, ya. Jumlah ismiyah diawali inna dan khobarnya diawali lam, ya. Bagaimana ciri-ciri dari sumpah, ya. Kemudian di kalimat kedua istinafiyah lagi, ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, wa di situ harus salah warna ya. Kalau wa ijo demikian kan wa atfu, itu bukan wa atfu, itu wa hal. Yang keenam adalah istinafiyah lagi. Famahilil kafirina amhilhum raida. Dia bisa jadi 2. Bisa jadi dia ada 7 kalimat. Jadi atau 6 ini terbagi 2. Famahilil kafirina baru amhilhum raida di bawahnya, ya. Karena amhilhum raida nanti kita jelaskan bisa dia 2 di situ. Famahilil kafirina terus di bawahnya amhilhum ruwaida, ya. Ya. Kita bahas yang pertama, was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i, ya. Sebagaimana ini wa di situ adalah perwakil jar majrur was-sama itu jar majrur terhubung pada fi'il yang dikira-kira. Wa itu adalah uqsimu bi as-sama'i, ya. Uqsimu bi as-sama'i, ya. Aku bersumpah dengan langit, ya. Dzatir raj'i adalah sifat dari atau naat dari as-sama'i. Ya, atau za, lihat ya. Kalau ini kan karena dia muannas maka zat pakai ta, zata, zatu, zati. Zati karena as-sama'inya jer, maka zati karena sifat mengikuti mausufnya. Ya, itu ditulis ya. Zati kenapa jer? Karena dia sifat dari as-sama, ya, dan dia mengikuti mausuf. Karena as-sama'i jer, maka zati juga jer, ya. Ar-raj'i mudhaf ilaihi dari zati, ya.
Ya. Zatir roji'i itu sendiri, mudhof ilaihi keduanya itu tergabung, kata majmuk, adalah sifat dari as-sama'i. Itu zati, zatu, zati, zata. Ya, kalau yang muannas zatu, zati, zata. Ya, zatu untuk rofa, kalau yang disifatkannya rofa, zata, kalau yang disifatkannya nasab, zati, kalau yang disifatkannya berirob, jer. Kalau dia muannas. Kalau dia muzakkar yang disifati mana zu, zi, za, zul qarnain, zal qarnain, zil qarnain. Ya, jadi kalau kalau yang disifatinya adalah ininya sedang nasab, maka dia nasab. Ya, kalau itu sudah jadi nama ya, bukan ya. Zul fadlin, ya, zul yang memiliki keutamaan, zul fadlin, zi fadlin, za fadlin, ya gitu ya. Jadi yang memiliki keutamaan misalkan, ya siapa? Ya si ini, si Ahmad zul fadlin. Kalau misalnya Ahmad itu di situ dia nasab, maka dia jadi za. Kalau dia jer, zi. Kalau dia rofa, zu. Ya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan zat, ya zata, zatu, zati. Ya, karena sama ya ada muannas, maka yang mensifatinya juga zat pakai ta, ya. Ya, jadi dia disifati dengan itu. Seperti al-ardi, ya zati as-sodi. Ya, sama dia. Wow, melanjutkan sumpah al-ardi majrur terhubung pada fi'il yang dikira uksimu, ya zati sod'i naat dari al-ardi. Ya, apa maksud dari zati raj'i? Disebutkan ar-raj'u itu karena ada dua makna. Yang pertama karena ar-raj'u adalah hujan, ya. Jadi yang dimaksud langit yang memiliki hujan yaitu langit yang memiliki awan yang mengandung hujan. Itu ya maksudnya ya. Awas sama idzatir raj'i, langit yang memiliki awan yang mengandung hujan, ya. Ada juga pun makna lain wasama idzatir raj'i, ar-raj'i itu kembali kan, kembali, rujuk, kembali kepada kebenaran. Rujuk dalam hal nikah berarti kembali kepada pasangannya, ya rujuk, ya rujuk. Nah, ar-raj'u, ya ar-raj'u itu kembali disebutkan kembali karena hujan yang diturunkan dari langit akan kembali lagi ke langit lagi. Ya, ini membuktikan, ayat ini membuktikan kebenaran ini. Teori fisika yang baru dibuktikan belakangan yang bahwasanya air hujan itu turun kemudian naik lagi ke langit, turun naik lagi ke langit, ya. Ada proses naik ke langit membentuk awan di hujan. Nah, ini sudah disebutkan Allah ya 1400 tahun, mungkin teorinya jauh datang baru belakangannya. Nah, ininya di sini. Meskipun Quran bukan kitab ini, bukan bukan apa namanya? Kitab pengetahuan, ilmu pengetahuan dalam hal pengetahuan umum, ya, bukan ilmu pengetahuan umum. Tapi di sini ada bukti kemukjizatan dari Al-Quran yang membenarkan teori fisika tersebut, ya. Qatadah mengatakan bahwasanya maknanya adalah ar-raj'i, di langit itu terdapat rizki, ya. Jadi mengembalikan rizki hamba-hamba setiap tahunnya, ya. Sehingga kalau tidak maka akan binasalah seluruh manusia dan hewan, ya. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan yang kembali adalah bintang-bintangnya, matahari, rembulan dari arah itu. Ya, jadi kan di langit kan ada yang kembali lagi terang, kembali lagi gelap karena ada matahari, karena ada bulan, ya matahari datang, kembali lagi terbenam, datang lagi bulan, terbit ya, terbit hilal, kemudian hilang lagi, terbit lagi ya, seperti matahari dan bulan. Wal ardi dzati sod'i, ya, maknanya adalah bumi yang mengeluarkan tetumbuhannya, ya. Ya, as-sod'i itu muradifnya, kata ininya, kata sinonimnya adalah at at-tashaqquk, ya, atau al-infitor, ya, yaitu terbelahnya tanah karena keluarnya tumbuhan ke atas dari dalamnya, ya. Jadi ada keluarnya tanah
yang keluarnya tumbuhan dari dalam tanah, ya. Ya, maksud dari ayat ini adalah langit yang memiliki awan yang menurunkan hujan, maka bumi siap untuk menerima air tersebut sehingga bumi yang tadinya gersang, mati, ya, dengan diserapnya air dari langit, air hujan dari langit, maka menumbuhkan benih-benih tanaman, tumbuhan. Hingga akhirnya tumbuhan tersebut tumbuh, ya, keluar dari bawah bumi, ya. Nah, inilah di sini Allah bersumpah was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadi. Jadi langit yang membawa hujan, yang menurunkan hujan, dan tumbuhan yang menumbuhkan tanaman, dan bumi yang menumbuhkan tanaman. Jadi di sini adalah Allah bersumpah tentang fenomena yang hanya bisa dilakukannya, ya, tidak bisa manusia menumbuhkan, makhluk pun menumbuhkan tanaman. Kalau Allah kehendaki dia kering, tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menumbuhkan tanaman padanya. Ya, biar 1000 liter air ditaruh di situ, tidak bakalan bisa menyuburkannya. Demikian pula kalau Allah kehendaki subur, maka siapapun tidak bisa menghalangi tumbuhnya tanaman di tanah tersebut, ya. Jadi dia tidak, manusia ini adalah tanda kekuasaan mutlak Allah, ya, kekuasaan Allah yang hendak disampaikannya kepada para hambanya. Ya, seperti itulah hati-hati para hambanya. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayah, maka ilmu yang meresap ke dalam hatinya akan melahirkan amalan soleh, rasa takut kepadanya, ya. Tapi siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkannya, maka berapa ribu pun nasihat akan mental lagi. Sama seperti tanah yang tandus tadi. Mau disiram berapa ribu tahun pun, berapa kali pun, tetap akan ini kalau hatinya sudah dikunci oleh Allah, ya. Meski demikian itu kan berdasarkan ilmu Allah. Kita tidak tahu. Yang kita tahu kita cuma menasihati, ya. Jadi yang kita tahu kita cuma menasihati sehingga ya siapa tahu lunak juga. Kan juga air, kata Allah kan, apa namanya? Batu yang keras saja bisa lobang dengan air yang senantiasa terus-menerus menghampaskannya, ya. Jadi kalau seperti itu nasihat, ya. Jadi kalau terus-menerus, ya, mudah-mudahan, ya, itu, ya. Ya. Nah, begini hubungannya dengan ayat sebelumnya. Sebagaimana Allah mudah untuk menghidupkan, ya, tumbuhan dari tanah yang sebelumnya mati, gersang, kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman di atasnya, ya, seperti itulah Allah mudah untuk membangkitkan orang yang di dalam kubur, bangkit lagi dari dalam kuburnya, ya. Demikian. Ya, bagian kedua, innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Ya, ini jawaban dari sumpah berupa jumlah ismiyah. Inna huruf serupa dari fi'il taukid, hu isim dari inna, lam taukid, ya, qaulun faslin, khabarina berupa mausuf, sifat, ya. Wa melanjutkan khabar, ma an-nafi, jadi huwa bil hazl, jumlah isim, ya, huwa adalah isim ma, ya. Ma di sini beramal seperti laisa, ya. Ma di sini seperti laisa, ya. Laisa rafa'u nasoba. Karena rafa'u nasoba, laisa rafa'u nasoba. Ma merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Ya, di sini jadi huwa adalah isim ma yang i'rabnya adalah yang i'rabnya adalah rafa marfu dikira-kira. Ya. Karena huwa kan tidak bisa berubah jadi hu, tidak bisa. Huwa terus, tidak ada huwa hui, tidak ada hui, tidak ada hu. Ya, dia huwa terus. Jadi wa itu alif fathah terus, ya, tidak bisa berubah jadi kasr, tidak bisa berubah jadi dhammah. Jadi huwa di situ adalah marfu dikira-kira karena dia mabni. Ya, bil hazl jar majrur terhubung pada khobar ma, ya. Ya, berupa jumlah ismiyah ini, ya. Ya.
Innahu laqaulun fasli. Apa itu qaulun fasli? Sesungguhnya dia itu adalah Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an adalah ya, adalah perkataan fasl yang yaitu qaulullah, yaitu adalah firman Allah, ya. Jadi Quran itu adalah perkataan Allah, faslun yang memisahkan yang benar, yang hak dan yang batil. Faslun itu yang hak, ya, yang benar. Jadi adalah perkataan yang benar atau perkataan yang adil, ya. Faslun yang benar atau yang adil. Ya. Wa ma huwa bil hazli. Ya, dan dia bukan senda gurau, ya. Jadi Allah di sini mengetengahkan keagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah perkataan Allah, ya. Jadi adalah kalamullah, ucapan Allah yang Allah sampaikan ke malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah perkataan Allah, kalamullah, ya. Maka dia adalah pasti benar, ya. Pasti benar dan pasti adil isinya, faslun, ya. Jadi tidak mungkin mengandung kebatilan, ya. Wa ma huwa bil hazl. Karena dia perkataan Allah, karena dia adalah kalamullah, Al-Qur'an ini adalah kalamullah, wa ma huwa bil hazl. Maka dia bukanlah senda gurau, ya. Ini membantah orang-orang kafir, menyatakan dibilang, oh, Muhammad sedang bercanda, ya. Muhammad sedang eh, berolok-olok, ya. Dikira Nabi Muhammad lagi main-main, itu sedang membacakan ayat-ayat Allah, dikira sedang main-main, ya. Bahkan dijadikan permainan, dijadikan olok-olokan. Ya, itulah orang-orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang mengolok-olok Al-Qur'an, ya. Baik siapapun yang mengolok-olok, meskipun KTP-nya Muslim, KTP-nya Islam, bukan Muslim, ya, bukan Muslim, ya. Kalau meskipun namanya nama-nama Islam, ya, orang yang menghina Al-Qur'an, ya, mengolok-olok Al-Qur'an bukan Muslim. Jadi jangan tertipu. Jadi meskipun ini orang-orang yang menampakkan kemunafikannya, ya. Jadi orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, ya, yang mengolok-olok Al-Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an ada kebatilan atau bagaimana, yang mendebat, ya, yang sudah jelas, ya. Kemudian apalagi diolok-olok, ya, maka ini tanda kekafiran yang nyata yang dia tampakkan dengan lisannya atau perbuatannya. Ya, jadi hati-hati, jangan dijadikan olok-olok. Olok-olok maksudnya jadi objek tertawaan atau pokoknya jadi objek dari tertawaan. Yaitu sangat dilarang keras sekali, ya. Kemudian selanjutnya, ya, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya, jumlah ismiyah, istinafiyah lagi. Inna huruf serupa dengan fi'il untuk taukid. Yakiduna hum, ya, hum menjadi isim inna. Yakiduna khabar ini berupa fi'il mudhari marfu, ya, dhamir hum, ya, yaitu hum menjadi isim inna, ya. Kaida adalah maf'ul mutlak dari yakidu. Lihat, ya. Yakidu kaida, ya, kayada, ya, kaf ya da. Maf'ulnya juga kaf ya da tambah alif. Ya, jadi itu adalah tanda maf'ul mutlak. Ya, sama persis, ya, sama persis itunya, pembentukannya dia, ya, masdar, ya, itu adalah maf'ul mutlak. Jadi ini adalah maf'ul mutlak. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang-orang kafir yakiduna kaida, benar-benar membuat makar semakar-makarnya. Ya, kalian lihat, ya, yakiduna kaida, membuat makar sebenar-benar makar. Ya, itu, ya, maksudnya begitu. Jadi penekanan, ya. Yakiduna kaida. Ya, yakiduna itu sudah makar, kaida itu makar juga. Jadi artinya mereka membuat makar dengan semakar-makarnya, ya, dengan
sebenar-benarnya makar. Berarti bersungguh-sungguh. Itu makanya itu maf'ul mutlak itu adanya penekanan dalam bentuk isim untuk fiil tersebut. Jadi isim yang membentuk ya yang terbangun dari fiil tersebut. Itu makanya masdar. Jadi ini adalah tanda uh, adalah maf'ul mutlak ya. Jadi dia untuk menegaskan ya yang serupa yang persis kata-katanya dengan yang fiil tadi yaitu wa akidu kaida ya. Wa di situ adalah hal. Sedangkan ya, sedangkan akidu kaida aku yaitu Allah kaida juga membuat makar ya. Kalau mereka hendak membuat makar dengan sebenar-benarnya makar, maka aku pun akan membuat makar dengan sebenar-benarnya makar. Dan Allah pasti mengalahkan makar orang-orang kafir ya. Ya akidu mudhari marfu dhamir ana sekaligus fa'ilnya ya, yaitu Allah. Ana di sini yaitu Allah ya. Kaida maf'ul mutlak lagi dari akidu ya. Ya. Ya, perlu diketahui di sini ketika Allah menyebutkan kalau dia melakukan membuat makar, bukan berarti kita sifatkan Allah ya, kita sifatkan Allah itu maha pembuat makar, bukan. Itu bukan sifat dalam hal menisbatkan sifat tipu daya secara permanen ya. Tidak ada. Jadi tidak disifatkan secara permanen karena sifat ini ada pada Allah karena untuk membalas ya, bukan tidak ada sebab Allah lantas buat makar, bukan ya. Itu makanya dia bukan sifat permanen. Ada sifat tersebut karena adanya balasan terhadap orang yang membuat tipu daya. Ya, jadi begitu ya. Jadi bukan ya sama ya. Jadi begitu. Jadi adanya sifat ini karena bukan secara permanen, tapi karena untuk sebagai balasan ya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya Allahu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mamun. Di sini Allah menjelaskan pada tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ya apabila berjumpa dengan orang beriman bilang saya ini sama muslim seperti kalian. Tapi kembali sesama orang-orang munafik atau kepada orang-orang kafir yang menjadi teman-teman mereka bilang, oh enggak, saya itu kalau bilang muslim ke dia, ke orang-orang muslim, cuman bercanda, ya, cuman mengolok-olok mereka. Jadi, ya, maka Allah balas, Allahu yastahzi'u bihim. Allah bahkan yang akan memperolok mereka, ya. Ya, jadi yastahzi'u bukan sifat permanen Allah, ya. Jadi karena bukan Allah Maha pencela, bukan. Ya, Allah Maha mengolok-olok, bukan sifat permanen, tapi sifat untuk membalas, ya, orang-orang yang melakukan demikian. Jadi bukan sifat permanen. Sama seperti makar ini ya. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah juga buat makar, ya. Maksudnya Allah membuat makar untuk membalas makar mereka, ya, untuk mengalahkan dan membatalkan makar mereka, ya. Dan Allah sebaik-baik pembalas, ya, pembalas makar, ya. Sehingga makar, mengejek, ya, tipu daya, ya, itu adalah tidak boleh dinisbahkan secara mutlak kepada Allah begitu saja, karena kalau tidak ada sebab tidak mungkin Allah akan memakar, tidak mungkin ya. Allah maha tinggi dari sifat tersebut, ya, maha suci dari sifat tersebut. Kalau tidak ada apa-apa, tidak ada ejekan, tidak ada makar, tidak ada tipu daya, ya, tidak ada. Jadi ini hanya karena untuk balasan Allah kepada orang yang melakukan demikian. Al-jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan, ya. Jadi ketika ada orang yang hendak melakukan makar, maka Allah langsung balas. Ya, ini langsung wa akidu kaida, ya. Mereka sedang yakiduna kaida. Mereka merencanakan untuk melakukan makar sebenarnya dalam hal yang sesuai, dalam keadaan
Ketika mereka, makanya itu hal di situ, itu hal. Ketika mereka sedang merencanakan makar, maka Allah pada saat itu juga hendak bermakar atas mereka, ya. Jadi apapun makar yang ini bakalan Allah kalahkan, ya, orang kafir. Makar buruk orang-orang kafir ketika sedang rencana saja, sedang menyusun rencana, Allah juga sudah langsung ada. Langsung sudah juga ada makarnya balik, makar yang berbalik pada mereka, ya. Ya demikian. Ya, kemudian di akhir ayat, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, fa di situ isti'naf, ya, untuk memisahkan. Mahil itu fi'lul amr dhamir anta sekaligus yang menjadi fa'ilnya. Al kafirina menjadi maf'ul dari mahil, ya. Ya, biarkanlah orang-orang, beri tangguhlah orang-orang kafir. Nah, kemudian amhil, ya, amhil kan serupa dengan mahil. Amhil, ya, amhil serupa dengan mahil. Makanya sebagian ulama mengatakan amhil adalah ya badal, ya. Sehingga kalau badal berarti istiqnafiyah bayani kan? Istiqnafiyah bayani, ya. Kalau kan dua kali diulang begitu berarti yang kedua itu untuk menjelaskan, ya. Ya, untuk menjelaskan. Kan tadi beri tangguhlah orang-orang kafir, amhilhum ruwaida. Beri tangguhlah mereka, ya. Ya, amhil fi'lul amr dalam bentuk yang lain, ya. Ya, dalam bentuk yang lain, domir anta sekaligus fa'ilnya menjadi badal dari mahil karena dia semakna, ya. Hum menjadi maf'ul dari amhil, ya. Ruwaida sifat dari maf'ul mutlak amhil yang dikira-kira. Lengkapnya amhilhum imhalan ruwaidan. Ya, jadi begitu ya. Jadi amhilhum imhalan ruwaidan. Ya, jadi begitu. Jadi ruwaidan itu adalah sifat dari maf'ul mutlak yang dikira-kira. Ya, jadi itu untuk menegaskan, ya. Ya, mahilhum, ya. Berilah tangguhlah mereka, ya. Jangan tergesa-gesa, ya. Amhilhum ruwaida. Ya, amhilhum imhalan ruwaida, ya. Beri tangguhlah mereka Berilah mereka kesempatan, ya, dengan sekesempatan-kesempatan yang mereka punya, ya, meskipun itu cuman sebentar, ya. Nanti itu tidak lama, ya. Tidak lama, ya. Seperti firman Allah, numatti'uhum qalilan summa naturruhum ila azabin ghalidh, ya. Allah berfirman, kami biarkan mereka bersenang-senang, ya, numatti'uhum, ya. Allah biarkan dulu, numatti'uhum. Numatti itu mengenyam nikmat, numatti, ya, mengenyam nikmat yaitu bersenang-senang. Mereka mengenyam nikmat atau bersenang-senang merasakan nikmat dunia yang sedikit, qalilan summa naturruhum, ya, kemudian kami paksa mereka ila azabin ghalidh, kepada azab yang pedih. Lagi-lagi di sini famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Ini kan dibiarkan, kasih kesempatan, kasih tangguh, kasih ini. Ini belum turun syariat jihad, ya. Ini kalau ada yang memaafkan, biarkanlah, itu belum turun syariat jihad, ya, ketika masih Rasulullah dan kaum muslim masih dalam keadaan lemah. Ketika sudah turun surat jihad, maka itu membatalkan yang ini. Ya, maka ayat-ayat yang menyuruhkan untuk memerangi orang kafir membatalkan ayat-ayat seperti ini. Dan ini yang bisa kita diamalkan ketika kaum muslimin masih lemah, ya. Tapi ketika kaum muslimin punya kuat, ya tidak boleh biarkan, maafkan, tidak ada, apalagi sudah ini kuat. Jangan, itu kan masalahnya mereka sedang merendahkan Islam, mereka memerangi Islam. Ya bukannya mau biarkan ini kan ini yang sekarang ini biarkan agama tidak perlu dibela. Nah, ini kan seperti itu kan artinya mereka memang tidak punya kecemburuan terhadap agama itu, ya. Akhirnya ada yang menginjak-injak Islam begini ya. Ya, bukan masalahnya maaf atau bagaimana, ini kan masalahnya sesuatu yang kalau orang tuanya dicaci maki, orang tuanya dirusak kehormatannya, pasti dia marah. Lah agama itu lebih tinggi daripada orang tua, sekedar orang tua ini Allah, ya. Jadi apalagi Allah yang jadi objek olok-olok, ya, yang
menjadi objek yang di apa namanya? Yang diejek, ya. Jadi tidak bisa. Ya, makanya ada syariat jihad, kita perangi biar mereka jangan berbuat semena-mena, berbuat ini ada turunnya syariat jihad untuk memerangi mereka agar mereka tunduk, ya, agar Islam uh, mulia, ya, tinggi, ya, dan orang-orang yang benci terhadap Islam itu tertunduk, terhina, ya, menghinakan mereka. Ya, jadi itu ketika di sini adalah biarkan saja, tunggu. Ketika turun jihad, maka disitulah adalah apa namanya? Melalui jihad tersebut Allah mengazab mereka. Ya, demikian. Ya, jadi ya lagi-lagi kalau ayat-ayat seperti ini biarkan mereka apa itu ketika ketika tidak punya kemampuan, ketika masih memiliki kelemahan. Tapi ketika memiliki kekuatan maka diperangi semampunya. Jadi tidak bisa didiamkan demikian. Itu orang yang mendiamkan seperti itu seakan-akan apa namanya? Merendahkan juga, seakan-akan tidak punya izah, tidak punya kemuliaan, ya, tidak punya. Bahkan lihat ya Abu Dzar, saya lupa ada salah seorang sahabat ketika di Mekah ini, di Mekah kan ada kaum musyrikin Mekah mencela Islam, dibalas Rasul, dibalas sama dia, dibalas balik. Cuma Rasulullah larang karena nantinya kamu ini masih lemah kan. Kalau kamu balas, ya akhirnya dia digebukin, ya dipukul-pukul, dikeroyok sampai ini. Padahal mereka yang duluan, padahal orang musyrikin Mekah yang duluan, dia tidak terima dibalas, ya dibalas cercaannya terhadap Allah dan Rasulnya, dia balas, tapi ini, ya jadi itu. Jadi ini para sahabat saja ada sebagian yang ketika dalam keadaan lemah, ya ini tetap tidak mau terima, ya. Apalagi kalau sudah jelas, sudah kuat, sudah banyak, ya. Jangan malah lembek terhadap orang yang ini sudah sedikit, ya. Bikin cari perkara, orang yang cari-cari perkara itu sudah alhamdulillah tidak dibikin apa-apa, malah bikin cari perkara, ya. Demikian. Ya, jadi uh, ini adalah sesuatu yang ini bukti keimanan, ya, bukti keimanan kita kepada Allah, ya, kepada Rasulnya, pada agama yang disyariatkannya adalah kita cemburu, kita tidak suka, dan kita memperlihatkan hal tersebut apabila ada orang-orang yang baik dia yang tulen, kafir tulen, atau yang sok-sok berKTP Islam tapi lisan dan perbuatannya justru berkebalikan, maka tidak bisa didiamkan, bukan dibiarkan, kan biarkanlah dia, tidak ada. Ini kan masalahnya kita di daerah ding, kecuali kalau misalkan di Korea Utara gitu atau di Cina sana, ya, di Uighur, orang tidak bisa balas, kasihan. Ya karena mereka rakyat jelata kecil, tidak punya kemampuan, mereka balas kena satu keluarga, ya. Ini tidak ada di sini seperti itu, ya. Itu yang mungkin bisa diterapkan ayat-ayat seperti ini. Tapi kalau yang punya kekuatan, apalagi punya basis, ya, Muslim, ya itu tidak bisa, ya, tidak bisa dibiarkan. Jadi ada yang menghina-hina, mencela, buat ini provokator, ya itu tidak bisa, ya. Ya demikian. Alhamdulillah, ya selesai ringkas, ya, alhamdulillah ini selesai At-Tariq, ya, surat. Kemudian besok insya Allah Al-Buruj. Jadi ada kisah ini, kisah tentang Ashabul Ukhdud, ya. Jadi mungkin akan 2 bagian, ya, 2 atau 3, ya, mungkin 2, mudah-mudahan cuma 2 bagian. Ya, yang pertama ayat 1 sampai ayat 11, ya, sampai ayat 11. Kemudian sisanya 12 sampai 22, ya. Jadi itu insya Allah 2 bagian. Al-Buruj, mohon mulai di latihan, dicoba-coba, ya, dicoba-coba. Coba-coba dulu di rumah, dibagi-bagi, ya. Coba i'rabnya, dicoba pembagiannya, latihan. Kemudian setelah datang di pertemuan, mencocokkan, mengoreksi, ya. Ya demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.